analisis saya, elit kekuasaan, power elite, kalau pakai istilah Gaetano Mosca atau Wright Mills, yang disebut power elite ini kan sebetulnya dia tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilihkan untuk dipilih oleh rakyat gitu. Jadi ada peternak elit sebetulnya. Kita bisa sebut oligarki, plutokrat segala macam. Tapi itu faktanya tuh, bahwa pemimpin bukan datang dari hasil pilihan murni rakyat. Dia sudah dipilihkan untuk dipilih oleh rakyat. Jadi itu soal pertama tuh. Sehingga sirkulasi itu hanya di antara mereka aja tuh. Ya. Saya dengar keterangan dari seorang politisi, siapa namanya itu, dari Golkar, Nababan. Dia bilang begini, nanti 2024 yang layak jadi presiden adalah Airlangga, Menko Equine sekarang, Menko Perekonomian. Ketua Umum Golkar. Ketua Umum Golkar. Wajar dong. Wajar dari itu. Golkar yang bicara. Yes. Ya. Lalu nanti wakil presidennya adalah Pak Jokowi. Jadi memang agak bercanda, tetapi sebetulnya kan bawah sadarnya kan ingin agar supaya mau mengatakan sirkulasinya di sekitar itu aja. Lalu ada wartawan tanya ke saya, bagaimana pendapat Rocky Gerung? Saya bilang itu kurang sempurna. Harusnya ditambahkan lagi, begitu Pak Airlangga jadi presiden, maka ketua Golkar kosong, harus diganti. Diganti dengan elit yang setara. Maka saya usulkan Ibu Mega jadi ketua Golkar. Lalu nanti PDIP ketua umumnya harus diganti orang lain. Nah, sebaiknya diganti oleh Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden supaya sirkulasinya di situ-situ aja kan. Jadi terlihat bahwa nggak ada imajinasi untuk mengatakan bahwa oke, kita buka semacam pameran pemimpin baru dari daerah, dari yang muda, supaya kompetisinya itu betul-betul dibaca oleh rakyat. Kalau yang kayak tadi, itu kompetisi di dalam elit sendiri kan. Jadi yang disebut pasar bebas politik tidak terjadi. Jadi itulah asal-usul kenapa kemudian tadi kemacetan-kemacetan politik berlangsung karena sistem yang ditutup tadi, tertutup. Tapi nanti pemerintah bilang kan ini pemilu biasa, segala macam terbuka. Oh iya, tapi di dalamnya kimianya itu tidak berubah tuh. Nah ini yang kita harus beri semacam kritik. Apa yang harus dilakukan supaya tadi bisa berubah? Ya itu saya baca tagarnya hari ini adalah mosi tidak percaya. Tapi itu soal di dalam tapi politik persoalannya praktis. kan dalam sistem kita nggak ada istilah mosi tidak percaya. Nah, justru itu saya mau katakan bahwa itu bagian dari cara orang untuk mengatasi jalan buntu sebetulnya tuh. Tadi saya baca ada caption bagus di atas itu, ditulis oleh Hannibal. Bunyinya begini. We will either find a way or we create one itu. Kalau kita tidak bisa menemukan caranya, arahnya, maka kita yang baru. lakukan yang baru. Nah kayak begini-beginian ini, bagi milenial, anak STM, dia merasa bahwa jalannya tertutup. Mending saya bikin jalan baru, yaitu cabut mandat atau mosi tidak percaya. Jadi publik sudah tiba pada yang kita sebut sekarang social disobedience itu, civil disobedience itu. Dan itu adalah jalan demokrasi juga. Iya, iya. Lain kalau misalnya kekuasaan paham bahwa ada gumpalan ketidakpuasan di publik, bagaimana cairinya tuh? Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya harusnya, ini seharusnya yang walaupun sudah terlambat, kalau presiden punya tradisi misalnya seperti Presiden Mitterrand di Prancis, setiap 2 minggu atau seminggu, dia undang oposisi untuk bicara tentang hard politics, kasus yang paling mutakhir, intelektual diundang, tuh wartawan yang kritis diundang, tuh budayawan yang tajam diundang, lalu bicara. Maka presiden, dia nggak perlu di brainwash sebetulnya. Dia nguping aja nanti lama-lama dia dapat pola. Karena dia dapat suara alternatif kan. Kan presiden sekarang nggak lakukan itu. Dia cuma dengar dari circle yang makin lama makin terbatas. Dan itu yang membuat dia nggak mampu untuk membaca, mendeteksi detak jantung publik itu. Bahwa publik sedang create jalannya sendiri itu.